Salve, Shalom Alaikum umat beriman yang terkasih. Bunda Maria, perawan Nazaret yang dipilih menjadi Bunda Allah. Di sebuah kota kecil bernama Nazaret, di wilayah Galilea, hiduplah seorang gadis muda bernama Maria. Ia adalah anak dari pasangan saleh, Yoakim dan Anna, dan seperti banyak orang Yahudi lainnya, Maria menantikan dengan penuh harap kedatangan Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Maria bukan gadis biasa. Ia hidup dalam kesederhanaan, namun hatinya dipenuhi oleh iman dan penyerahan total kepada Allah. Dan pada suatu hari yang tak terduga, langit menyapa bumi melalui seorang utusan surgawi. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Lukas 1:28. Malaikat Gabriel datang membawa kabar yang mengubah segalanya. Maria akan mengandung seorang anak laki-laki, dan ia akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Maria, yang belum bersuami, terkejut dan bertanya, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Lukas 1:34. Gabriel menjawab dengan penuh keyakinan, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Lukas 1:35-37. Dan dengan iman yang luar biasa, Maria menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lukas 1:38. Itulah momen agung ketika Maria menerima panggilan ilahi. Ia menjadi Bunda Allah, bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena kasih karunia Allah yang memilihnya. Maria dalam kehidupan Gereja Katolik. Gereja Katolik menempatkan Maria di tempat yang sangat istimewa. Ia dihormati atau hiperdulia bukan disembah sebagai Tuhan atau latria. Devosi kepada Maria begitu kuat, terutama dalam bulan Mei dan Oktober, saat umat diajak berdoa rosario, melakukan ziarah ke Gua Maria, dan merayakan pesta-pesta liturgis yang berkaitan dengannya. Relasi mesra dengan Kristus. Maria tidak hanya melahirkan Yesus. Ia menemaninya sejak dalam kandungan hingga wafatnya di salib. Kedekatan ini membuat gereja yakin bahwa Maria sungguh istimewa di hadapan Allah dan manusia. Ia adalah Mater Dei, Bunda Allah. Pengakuan gereja dalam sejarah. Lewat bimbingan Roh Kudus, gereja menegaskannya kembali dalam Konsili Nicea, Efesus, dan Kalcedon bahwa Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Maka, karena Yesus adalah Allah, Maria adalah Ibu Allah. Gelar Mater Dei mulai digunakan sejak abad keempat, menegaskan peran Maria dalam sejarah keselamatan. Penutup, teladan iman yang hidup. Maria adalah ikon ketaatan, simbol kesetiaan, dan ibu rohani bagi seluruh umat beriman. Ia tidak hanya menerima panggilan Allah, tetapi juga menjalani hidupnya dengan penuh kasih, pengorbanan, dan harapan. Dalam setiap doa rosario, dalam setiap ziarah ke Gua Maria, kita tidak hanya mengenang seorang perempuan dari Nazaret. Kita mengenang ibu kita dalam iman, yang berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lukas 1:38. Penjelasan di atas adalah pengajaran dasar tentang Bunda Maria. Jadi jangan gagal paham lagi ya. Salve.